Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha semua, apa kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya puasa soleh-soleha hari ini? Insya Allah Ustaz doakan puasanya lancar, puasanya tetap semangat. Pada sore hari ini kita akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di surga dia akan bertetangga bersama Rasulullah. Ada yang tahu siapa dia? Yuk kita cari tahu. Kira-kira siapa ya? Dia adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menghabiskan waktunya, tenaga dan pikirannya betul-betul untuk mendampingi, menjaga Rasulullah. Dia rela berkorban, menghabiskan hartanya, menghabiskan waktu masa mudanya untuk tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kisahnya, pada kehidupan Abu Ubaidah ini, beliau ternyata soleh-soleha adalah seorang pemuda yang gagah berani, yang dari bangsawan, dari kaum terpandang dari suku Quraisy. Dia adalah dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya sangat terkenal di sukunya. Tetapi ada yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ini. Walaupun ayahnya hidup dengan harta yang banyak, terpandang di mana-mana di sukunya, tapi Abu Ubaidah ini dia sangat sederhana. Pakaiannya sederhana, tampilannya sederhana, bahkan dia sangat ramah. Dan dia tidak sedikit pun menunjukkan kesombongan dalam dirinya. Dan dia tidak sedikit pun membanggakan dari harta yang dia punya. Dia penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kesederhanaan. Nah, Abu Ubaidah ini dia masuk Islam terkesan kepada kepiawaian Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar menunjukkan kata-katanya, omongannya, bicaranya, gaya bahasanya berbicara Abu Bakar ini membuat Abu Ubaidah terkesan. Wow, benarkah seperti itu? Nah, lalu akhirnya Abu Ubaidah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Abu Ubaidah masuk Islam melalui lisannya sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, soleh-soleha, ternyata keislaman Abu Ubaidah ini tidak disenangi oleh ayahnya. Secara diam-diam Abu Ubaidah tetap menjalankan keislaman, tapi akhirnya Abu Ubaidah ketahuan oleh ayahnya. Wahai Abu Ubaidah, iya ayahku, kenapa? Aku telah mendengar berita bahwa engkau telah mengikuti agamanya Muhammad. Iya ayahku. Lalu kata ayahnya dengan lantang menyatakan, Ubaidah, tinggalkan agamanya Muhammad. Ayo kita kembali ke agama nenek moyang kita yang kita sembah, yang kita yakini. Tapi Abu Ubaidah ini sangat sopan sekali menjawab pertanyaan dari ayahnya dan ajakan dari ayahnya. Duhai ayahku yang aku sayangi, aku mohon maaf wahai ayahku, aku tidak akan kembali ke agama nenek moyang kita, karena aku meyakini bahwa agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad, adalah agama yang membawa kebenaran. Lancang kau Ubaidah, pergi kau dari rumah ini. Aku tidak mau mengakuimu sebagai anakku, karena engkau telah keluar dari agama nenek moyang kita. Dengan sedih hati, dengan melelehkan air mata, Abu Ubaidah meninggalkan rumahnya. Di dalam perjalanan Abu Ubaidah bingung. Dia mau kemana? Aku tidak punya rumah, aku tidak punya tempat tinggal. Tapi dengan keyakinan bahwa dia adalah mengikuti agama Nabi Muhammad yang benar, akhirnya ditolonglah oleh Abu Bakar.
Akhirnya dia bergabung bersama pemuda-pemuda muslim yang lainnya. Kemudian setiap ada majelis bersama Rasulullah, Abu Ubaidah ini mendengarkan dengan sesama, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian mendengar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kemudian dia mulai cinta, sayang, suka kepada Rasulullah, sosoknya Nabi Muhammad SAW. Sejak itu dia mengazamkan bahwa jiwa dan raganya akan dia persembahkan untuk Islam, dan dia akan ikut bersama Rasulullah, bersama para sahabat-sahabat yang lain untuk berjuang menegakkan kalimat La ilaha illallah. Nah, ada perang berikutnya yang pada peperangan ini adalah terjadi kekalahan dari umat muslim. Kenapa? Karena peperangan muslim ini ada beberapa dari kelompok pemanah yang tidak taat kepada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka turun. Saat itu peperangan tersebut akan dimenangkan oleh hampir saja mau dimenangkan oleh kaum muslimin. Pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah pergi meninggalkan medan perang. Tetapi karena bisikan-bisikan yang tidak taat kepada perintahnya Rasulullah SAW, 40 dari pemasukan pemanah ini turun dari perbukitan tempat mereka yang disuruh berjaga-jaga oleh Rasulullah. Mereka turun takut karena pasukan Abu Sufyan ini banyak meninggalkan harta yang ketika perang ini, dan tergiur oleh pasukan pemanah ini, tergiur dan turun. Ternyata itu diketahui oleh Abu Sufyan, dan akhirnya kesempatan itu dimanfaatkan oleh Abu Sufyan untuk kembali melawan umat Islam. Nah, disinilah terjadi kekalahan sampai Rasulullah SAW diancam, bahkan dipukul, sampai ada besi yang menempel di pipinya Rasulullah SAW. Melihat itu, dengan gagah beraninya Abu Ubaidah melindungi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan sahabat lainnya. Ketika Abu Bakar ingin melihat posisi ada besi yang menempel di pipinya Rasulullah, lalu Abu Bakar ingin mengambil besi itu dengan tangannya. Lalu kata Ubaidah, "Wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk mengambilnya." Lalu diizinkan oleh Abu Bakar. Ternyata soleh-soleha, Abu Ubaidah ini mengambilnya tidak dengan tangannya. Ayo, ada yang tahu dia mengambil dengan apa? Dia mengambil 2 tusukan besi yang menempel di pipi Rasulullah itu dengan giginya. Lalu dengan gagah berani dia peluk Rasulullah, dia ambil cabut dengan giginya. Saat dia mencabut yang besi yang menempel itu dan berhasil, ternyata giginya Abu Ubaidah juga copot satu, lepas giginya. Aduh, lepas. Ternyata Abu Ubaidah melihat lagi, ternyata masih ada besi lagi menempel satu lagi di pipi Rasulullah. Diambil lagi besi itu dan berhasil lagi, tapi ternyata giginya Abu Ubaidah lepas lagi. Jadi giginya Abu Ubaidah 2 lepas, tetapi itu tidak menurunkan semangatnya untuk menjaga Rasulullah SAW. Nah, saleh-saleha, bagaimana gigihnya Abu Ubaidah ini mencintai dan menyayangi Rasulullah sampai jiwa dan raganya dia perjuangkan. Sahabat-sahabat LHI berkisah sore hari ini, saleh-saleha, apa sih hikmah yang bisa kita ambil daripada cerita singkat tentang sosok Abu Ubaidah ini? Soleh-soleha, Abu Ubaidah ini adalah orang yang sangat terpandang di sukuhnya, di qabilahnya. Tetapi beliau selalu menunjukkan dengan kesederhanaan. Ketika beliau, Abu Ubaidah bin Zarrah ini masuk Islam, semua harta, kemampuannya, keahliannya, kegagah beraniannya dia tinggalkan. Hartanya yang dia miliki itu dia sumbangkan untuk kaum muslimin. Bahkan jiwa dan raganya dia cintai, yang dia sayangi ini dia rela korbankan untuk melindungi Rasulullah SAW. Nah, dengan kecintaannya, kasih sayangnya kepada Rasulullah, bahkan jiwa dan raganya dia
dia korbankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah bin Zarrah ini adalah salah satu sahabat yang kelak nanti di surga nanti akan bertetangga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saleh-saleha, siapa yang mau ingin nanti ketika di surga bertetangga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu semuanya akan mau. Caranya bagaimana sih? Caranya bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan soleh-soleha semua melalui Ramadan kali ini kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan ibadah puasa karena Allah dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian soleh-soleha sahabat LHI berkisah pada sore hari ini. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi bagi kita bagaimana kita hidup dengan kesederhanaan walaupun kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita taat kepada kedua orang tua kita walaupun apa yang disampaikan oleh orang tua mungkin barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketaatan kepada orang tua menjadi nomor satu. Yang ketiga, sebagai seorang muslim kita harus menjalankan ibadah yang kita lakukan ini untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya puasa ini adalah pahala yang paling besar bagi orang yang berpuasa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian soleh-soleha kisah pada sore hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua akan bertetangga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga nanti. Terima kasih. Sekian dari Ustadz Endra, mohon maaf atas segala kekurangan. Ustadz Endra ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.